Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah dan perjuangannya. Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada surat ke-48 ayat 29 dikatakan, Muhammad utusan Allah, Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya berlaku asyidda'u atas orang-orang kafir dan berlaku teliti antara mereka. Di dalam surat 61 ayat 6 dikatakan bahwa Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, dan aku membawa berita gembira dengan seorang Rasul yang akan datang dari sesudahku. Ini Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wa mubasyira birasulin ya'ti min ba'di. Dan aku membawa berita gembira dengan kabar seorang Rasul yang akan datang dari sesudahku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Pada surat ketiga ayat 144 dikatakan lagi, dan tidak Muhammad melainkan seorang Rasul yang telah berlalu dari sebelumnya Rasul. Apakah jika ia mati atau terbunuh kamu berpaling atas tumit-tumit kamu? Wahyu ini turun setelah perang Uhud. Ya, kira-kira di bukit Rumat ini dia turun. Bukit pemanah ini. Kemudian dibacakan lagi oleh Abu Bakar Siddiq ketika Nabi wafat. Apakah jika ia mati atau terbunuh, kamu berpaling dari tumit-tumit kamu? Di sini dikatakan Muhammad sebagai Rasul. Tidak Muhammad melainkan Rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun, seorang Rasul. Kemudian pada surat Muhammad ayat 2 dikatakan ada yang diturunkan kepada Muhammad itu. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman kepada apa-apa yang kami turunkan atas Muhammad. Bima Nuzila ala Muhammad. Apa-apa yang kami turunkan atas Muhammad. Dan dia al-haq. Wa huwal haqqu min rabbihim. Dan dia adalah al-haq dari Rabb mereka. Jadi siapa yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, akan dihapuskan dari mereka kejahatan mereka. Kafara anhum sayiatihim, akan dihilangkan, dihapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan mereka. Wa aslaha balahum, dan dia akan perbaiki keadaan mereka.
Pada surat 33 ayat 40 dikatakan, dan tidak Muhammad, melainkan seorang Rasul dan penutup nabi-nabi. Dan tidak Muhammad, bapak seorang dari laki-laki kamu. Jadi Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Pernah punya anak laki-laki namanya Ibrahim, waktu gerhana terjadi, wafat. Ibrahim wafat. Wa makana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki kamu. Jadi dia tidak punya keturunan laki-laki. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak lain melainkan dia adalah seorang Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Dan adalah Allah mengetahui karakter tiap sesuatu. Dan yang terakhir, yang keenam, Nabi Muhammad SAW itu memiliki nama sepasang, Raufur Rahim. Ini yang jarang diketahui oleh orang. Ketika berkunjung ke Madinah waktu umroh maupun waktu haji, hanya berbondong-bondong ke Raudah, kemudian melihat kuburan Nabi, tapi dia tidak tahu kalau Nabi memiliki nama istimewa Raufur Rahim. Tidak seorang Nabi pun yang mendapat gelar seperti ini, nama sepasang ini. Sungguh telah datang kepada kamu seorang Rasul dari diri-diri kamu. Azizun alaihi, penakluk atasnya apa yang kamu susahkan. Ma'anitum, inginkan kebaikan atas kamu. Harisun alaikum, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang beriman, dia raufur rahim. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pendapat Ibnu Ishaq dan yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yaitu 19 Rabiul Awal. Nabi dikirim dan baru kembali ke kota setelah berumur 8 atau 10 tahun.
Di dalam Injil Barnabas ada dialog antara Allah dan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam meloncat, dia melihat tulisan 2 kalimat syahadat. Pada waktu itulah Nabi Adam bertanya, adakah manusia sebelum aku? Siapakah itu Muhammad? Allah mengatakan tidak ada manusia sebelummu. Muhammad itulah anak-anakmu yang akan datang setelah kamu. Kemudian Allah mengatakan yang ruhnya telah ditempatkan dalam suatu keindahan surga 60.000 tahun sebelum aku menciptakan sesuatu. Ini adalah firman Allah kepada Nabi Adam yang disebut di Injil Barnabas. Dilanjutkan kalimatnya, karena dia aku telah menciptakan seluruh alam yang akan memberi penerangan kepada dunia bila ia datang. Nah, pernyataan ini setara dengan pernyataan ayat Al-Quran yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutusmu melainkan rahmat untuk alam semesta. Itulah kisah Nabi besar Muhammad SAW di dalam Injil Barnabas. Setiap Ibu Halimah mengunjungi Nabi. Ibu Halimah ini ibu susunya yang menyusui Nabi di pedalaman. Sepulangnya ia dibekali harta Khadijah berupa unta dan dimuati air dan 40 ekor kambing. Setiap Ibu Halimah datang, Nabi membentangkan pakaiannya yang berharga sebagai tanda penghormatan dan kasih sayang. Ia tidak mempunyai ibu sejak kecil dan tidak mempunyai ayah sejak lahir. Itu yang disebut pada surat Ad-Duha, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah kami telah dapatimu yatim kemudian kami pelihara, dan kami dapatimu lupa lalu dia beri pengenalan. Wa wajadaka dolan fahada, dan dia dapatimu miskin lalu dia beri kecukupan. Wa wajadaka ilan fa'agna. Ketika Ibu Aminah membawa Nabi ke Madinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari pihak keluarga Nadr, dalam perjalanan dibawanya juga Aiman, budak perempuan yang ditinggalkan ayahnya dulu. Mereka berjalan ke Madinah naik unta bersama rombongan. Di sinari terik matahari, Abi naik unta bersama ibunya ke Madinah. Sesampainya mereka di Madinah, kepada Nabi dilihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dunia serta tempat ia dikuburkan. Itulah yang pertama kali ia merasakan sebagai anak yatim. Dan barangkali ibunya pernah menceritakan dengan panjang lebar tentang ayah tercinta itu
yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Sesudah hijrah pernah juga Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabatnya kisah perjalanan yang pertama ke Madinah dengan ibunya itu. Kisah yang penuh cinta pada Madinah. Kisah yang penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sudah cukup sebulan mereka tinggal di Madinah. Aminah sudah bersiap-siap akan pulang. Ia dan rombongan kembali pulang dengan 2 ekor unta yang membawa mereka dari Mekah. Tetapi di tengah perjalanan, ketika mereka sampai di Abwa, Ibu Aminah menderita sakit yang kemudian meninggal dunia dan dikuburkan di tempat itu. Baru 1 bulan ia merasakan sebagai anak yatim. Sekarang ia telah jadi piatu. Itulah kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rumah Bani Najjar. Diperkirakan ini adalah rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang Badar mengatakan bahwa perang Badar itu perang kecil. Dan mereka akan memasuki perang yang lebih besar, jihad akbar, yaitu melawan diri. Nah, itu dibuktikan kemudian oleh data ini. Perang itu membunuh 25 juta orang dalam 4 tahun. Itu 3 kali populasi kota London. Sedangkan epidemi flu membunuh dengan jumlah yang sama hanya dalam 4 bulan. Nah, di sini terlihat bahwa untuk menghindari diri dari flu, ya, perlu jihad akbar. In just 4 months. Against such a powerful enemy, how can anything possibly fight back? Jadi flu, bagaimana kita bisa menghindari diri dari sakit? Diperlukan memerangi diri sendiri. Nah, ini yang dikatakan jihad akbar. Kita harus fit, menjaga kondisi kita dalam keadaan baik, sehat. Nah, inilah perintah mendirikan salat itu yang diwarisi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga umat Islam jarang sakit. Tercatat di zaman Rasulullah, para sahabat itu jarang sakit. Itulah jihad akbar. Hidup penuh disiplin. Lebih besar dari perang Badar. Kalau kita mendatangi kota Mekah sekarang, di sisi Ka'bah itu ada jam besar. Ini Ka'bah. Nah, di sini ada bangunan. Nah, ini ada jam besar. Nah, kalau seperti Anda ketahui, jam itu terbagi atas 12 terminal. Nah, ini sebenarnya adalah wakil dari
bumi yang mempunyai 12 roda gigi. Bumi. Jadi kalau bumi itu terdiri seperti roda gigi yang giginya 12, maka daerah subuh giginya 6 separuhnya. Maghrib itu giginya 4 sepertiganya. Sedangkan di daerah yang 3 lagi, zuhur, asar, dan isya, giginya 3. Nah, jadi bumi dan salat itu, waktu-waktu salat itu seperti berputar membentuk sebuah sistem roda gigi. Anda bisa hitung. Di daerah subuh itu putarannya hanya 2 kali. Ya, kalau Anda pergi ke Mekah, Anda lihat ada jam besar di sini. Nabi pernah melakukan Isra Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, kemudian kembali. Nah, data dari Mi'raj itu di pagi hari itu turun surat ke 111, surat Al-Lahab. Nah, pesan spiritual dari surat ke 111 ini adalah bahwa tidak berguna darinya hartanya. Nah, ini yang banyak sekarang orang lakukan dan apa yang ia usahakan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai harta kita tidak ada gunanya dan usaha-usaha kita di bumi sia-sia. Ini pesannya. Kemudian beliau itu membawa sholat subuh 2 rakaat itu ekspresinya 13. Sholat maghrib itu 3 rakaat tapi ekspresinya 20. Nah, 4 rakaat ini zuhur, asar, isya ekspresinya 26. Nah, kalau bilangan-bilangan itu ya, bilangan-bilangan ekspresi ini kita ekspresikan dalam bentuk roda gigi,
Maka dia menjadi roda gigi yang giginya 13, 20, dan 26. Nah ternyata roda gigi 13 dan 20 ini adalah kalender suku Maya. Ya, kalender suku Maya itu terdiri dari roda gigi yang giginya 13 dan 20 saja. Dan dia sudah jadi terkenal sekarang, kalender suku Maya. Periodenya 260. Tetapi kalau roda gigi ini kita gabung semua, dia itu seperti ini. Ya. Dan dia akan bertemu setiap 10 malam. Jadi tiap 10 malam dia bertemu. Nah, ekspresi 111 ini adalah sebenarnya ekspresi dari sholat. Ekspresinya semuanya adalah, kalau kita jumlahkan ini 111 di dalam 17. Nah, 17 rakaat ada 111. Dan ini dikunci di surat Al-Isra sendiri. Surat Al-Isra itu ayatnya dicukupkan 111, diletakkan di surat ke-17. Ini luar biasa. Inilah kalender umat Islam yang disebut malam-malam 10. Nih, malam-malam 10 ini. Jadi setiap 10 malam dia berputar seperti ini. Seperti disebut dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin asr. Jadi Nabi dengan perintah sholat 5 waktunya itu membuka rahasia alam semesta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya Nabi yang paling banyak membawa nama-nama Allah sepasang. Ada 391 diulang di dalam Al-Quran. Itulah bedanya Al-Quran dan kitab yang lain. Injil, Taurat, Zabur, kitab apa saja, dia tidak berisi sebanyak ini nama Allah. Jadi kalau orang bertanya tentang Allah, itu hanya Al-Quran yang bisa menjawab. Ada 391 terulang di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini perlu kita ketahui dalam rangka memperingati kelahiran Nabi, mengenal Nabi, dan mengenal Al-Quran itu sendiri yang dibawa oleh Nabi. Ini dia nama-nama itu beserta koordinatnya. Nama itu sepasang di dalam Al-Quran. Jumlahnya semua ada 391 pasang, yang sampai hari ini umat Islam masih lupa dengan nama-nama ini. Mungkin terlalu sibuk dengan dunia, mereka lupa kalau di dalam Al-Quran itu ada nama sepasang yang disebut. Yang nama-nama ini adalah nama-nama yang dahsyat, karena dia nama-nama Allah pencipta alam semesta. Tidaklah dia akan ditulis dalam Al-Quran kalau itu tidak penting untuk diberitakan kepada seluruh manusia. Dari Ar-Rahmanir-Rahim di awal surah Al-Fatihah sampai Allahus Somad di akhir surat Al-Ikhlas, surat ke-112. Disinilah kelebihan daripada Al-Quran, berisi 391 nama-nama Allah sepasang. Kalau kita perhatikan, kita seleksi,
itu ternyata dia terdiri dari 76 macam saja. Dari Ar-Rahmanir-Rahim sampai kepada Allahus Samad tadi hanya 76 macam. Tetapi kita biasanya membacanya dari nomor 66. Nomor 66. Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim, Assalamul Mu'min, Muhaiminul Aziz, Jabbarul Mutakabbir, Bari'ul Musawwir, Lahul Asma'ul Husna, Allahul Khaliq, Allahu Qadir, Allahu Ahad, Allahu Samad, Ar-Rahmanur Rahim. Sultan nama sepasang. Dalam surat ke-7 ayat 180 dikatakan, dan Allah mempunyai Asmaul Husna, maka berdoalah dengan menyebutnya. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Agak berbeda dengan hadis ini. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang mengumpulkannya masuk surga. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Jadi di sini dibilang isman, nama. Mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhala jannah. Asli dari hadis ini seperti ini dia. Siapa yang menghitungnya di sini? Ahsa ini sebenarnya mengumpulkan. Jadi tidak dikatakan Asmaul Husna di sini. Sedangkan ini adalah Asmaul Husna. Tapi ini dipakai untuk berdoa, menyeru. Nah, Nabi Ibrahim itu ada menyebut 4 pasang nama. Pertama itu Tawwabur Rahim. Dan itu dalam konteks dia berdoa. Ya, dia berdoa ini. Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang menyerah diri kepadamu. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Dan dari anak cucu kami umat yang menyerah diri kepadamu. Wa min zuriyatina umatan muslima talak. Warina manasikana wa tub alaina. Dan lihatkanlah kepada kami manasik kami dan terimalah taubat kami. Wa tub alaina. Ini doa. Dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Tawwabur Rahim. Jadi Nabi Ibrahim dalam berdoa, dalam menyeru Allah, itu memakai sepasang nama. Konsekuensinya apa? Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Asmaul Husna itu sepasang nama. Begitu juga Ghafurur Rahim. Di sini terlihat, maka sesungguhnya engkau Ghafurur Rahim. Fa innaka Ghafurur Rahim. Ghafurun Rahim.
Dan juga di sini Azizul Hakim. Rabb kami, jangan engkau jadikan kami fitnah untuk orang-orang yang kafir. Ampunkanlah kami, Rabb kami, sungguhnya engkau Azizul Hakim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Begitu juga Sami'ul Alim. Nabi Ibrahim berdoa. Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar dari rumah itu, mereka berdoa, Rabb kami, terimalah dari kami sesungguhnya engkau Sami'ul Alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi ada 4 contoh dari Nabi Ibrahim bagaimana dia menyeru Allah pakai sepasang nama. Yang perlu diketahui adalah Nabi Ibrahim ini dikatakan Nabi yang siddiq. Wazkur fi kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah Ibrahim yang disebut di dalam kitab, sungguhnya dia adalah Nabi yang siddiq. Dan dia dikatakan uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kamu uswatun hasanah di dalam diri Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Itulah alasan mengapa harus sepasang. Ayatnya ini dan hadisnya ini. Dua tokoh abad 20 yang terpengaruh ajaran Islam. Pertama adalah Soekarno. Dalam Al-Quran katakan dia Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Nah, Soekarno mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Dan sampai sekarang putra-putri Indonesia sekali sepekan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Allahu ahad. Apalagi ia sering mengikuti Cokro yang kemudian menjadi mertuanya ke berbagai pertemuan. Cokro lah yang menjadi cermin baginya dalam merebut simpati massa ketika berdiri di atas podium. Hanya ia berkesimpulan, pidato Pak Cokro terlalu datar dalam irama pengucapannya. Tak heran jika pada umur 16 tahun Soekarno sudah mendirikan partai politik Trikoro Darmo. Dan dia terpengaruh juga oleh ayat ini. Hai orang-orang yang berselimut, berdiri dan berilah peringatan. Jadi harus lantang mengatakannya. Maka itu dia kritik. Cokro dikritik sama dia. Kurang keras, terlalu datar katanya. Kita bisa lihat bagaimana dia berpidato. Sangat lantang, berdiri dan berilah peringatan. Ayo bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil. Yang kedua adalah Kennedy. Dia mengatakan bukan karena semua itu mudah, tetapi karena semua itu sulit. Jadi dia ingin mengajak rakyatnya menempuh jalan yang sulit. Dan ini sudah disebut dalam Al-Quran. Tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki. Sudahkah kamu tahu apa itu jalan yang mendaki? Merdekakan budak. Nah, kita tahu dalam sejarah Presiden Kennedy itu memerdekakan budak. Jadi rasialisme dihapus di Amerika oleh dia. Nah,
jalan yang sulit inilah dalam pidatonya. Kita memilih untuk ke bulan. Kita memilih pergi ke bulan pada dekade ini. Dan melakukan hal-hal lain bukan karena semua itu mudah, tetapi karena semua itu sulit. Jadi luar biasa, dia menyuruh orang-orang, ayo tempuh jalan yang sulit. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. America cannot afford to lose. Itulah dua tokoh yang terpengaruh oleh ajaran Islam pada abad ke-20. Demikian kisah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk memperingati 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi di Mekah.